Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat, khususnya pada pribadi khatib, umumnya untuk kita semua. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan sekuat tenaga segala perintah Allah dan kita jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram, masih dalam suasana tahun baru, pergantian tahun dari tahun 1446. Sekarang kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Dengan adanya pergantian tahun berarti bertambah usia kita, namun secara kualitas umur kita semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah jumlahnya tetapi berkurang jatah hidupnya. Ketika kita mendapati tahun baru, sesungguhnya usia kita dikurangi oleh Allah 1 tahun. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu dengan adanya momentum tahun baru, kita diingatkan untuk mengadakan muhasabah, mengadakan evaluasi diri, memperhatikan apa yang telah dilakukan di masa lalu, untuk diperbaiki, untuk menyongsong hari esok, untuk hari akhirat yang pasti akan datangnya. Dunia pasti kita tinggalkan dan kita kembali kepada Allah di alam akhirat. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad, hendaklah masing-masing individu, masing-masing orang memperhatikan apa yang telah dilakukannya di masa lalu untuk persiapan hari esok, untuk persiapan hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang akan kalian kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum, hisablah dirimu, hitung-hitunglah amalmu, periksalah amal perbuatanmu, qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab, sebelum nanti dihitung, sebelum nanti diperiksa oleh Allah amalan kita di hari akhirat kelak. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang, kata hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a a'maluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu umurnya digunakan untuk kebaikan dan ketaatan pada Allah. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu, orang yang dikasihnya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a amaluhu, tapi amalnya, umurnya diisi dengan amal durhaka, maksiat, naudzubillah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tahun baru 1447 Hijriah ini, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita evaluasi adalah 3 pilar agama, 3 pokok agama, 3 rukun agama. Pertama adalah rukun Islam, yang kedua adalah rukun iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Rukun Islam ada 5, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Syahadat kita, sholat kita, zakat kita, kemudian puasa, dan juga haji bagi yang telah mampu. Kemudian rukun iman, mari kita juga periksa, kita evaluasi, kita perbaiki. Percaya kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama. Kedua, yakin kepada adanya malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab. Sudah sejauh mana kita mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, percaya kepada Rasul. Sebanyak apa, bagaimana kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, rukun iman, percaya kepada adanya hari kiamat, bahwa kita pasti akan menemui hari akhir. Hari akhir masing-masing individu atau kematian, dan hari akhir dan hancurnya alam semesta yang disebut dengan kiamat. Kemudian rukun iman yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Segala ketentuan yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan rukun iman kita tingkatkan rukun Islam kita. Kemudian ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. An ta'budallah, beribadah, menyembah pada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan kalian melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalaupun kalian tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sungguh Allah melihat segala perbuatan kita. Ihsan artinya di dalam beramal kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekecil apapun perbuatan baik kita berusaha untuk mengikhlaskan karena Allah, dan sekecil apapun perbuatan buruk dengan penuh kesadaran akan kita tinggalkan, akan kita hindari, karena semuanya dalam pantauan Allah, dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, khairun nas man kana, barang siapa, man kana yaumu,
barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa saja yang tahun ini lebih baik keadaannya, ketaatannya daripada tahun-tahun yang lalu, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu, barang siapa yang hari ini, tahun ini, misla amsihi, sama saja kualitasnya, tidak ada peningkatan daripada tahun kemarin, daripada hari kemarin, fahuwa maghbunun, maka dia termasuk orang yang rugi. Maka ia termasuk orang yang rugi umur, rugi waktu dan sebagainya. Kemudian wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, lebih buruk amalnya, lebih buruk ketaatannya, mengalami kemerosotan, fahuwa mal'unun, maka dia termasuk orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari di momen tahun baru ini kita senantiasa mengadakan muhasabah diri, kita evaluasi diri kita masing-masing menuju perbaikan kepada yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sampai mereka sendiri mau mengubah keadaan mereka kepada yang lebih baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, kekuatan kepada kita semua untuk mengadakan perubahan yang lebih baik, untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita di masa lalu. Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar, ihdinas shiratal mustaqim, kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.